Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Siapa nih dari teman-teman yang kangen cerita pendakian? Kali ini saya akan membacakan cerita pendakian yang ditulis oleh Mas Wahyu tentang 4 orang pendaki yang mengalami teror di Gunung Slamet. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, serta komen, like, dan share video ini. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang pemuda yang bernama Aryo Pamungkas, atau kerap dipanggil Aryo. Aryo adalah seorang pemuda perantauan di Jakarta. Ia berasal dari salah satu desa di Kabupaten Batang. Seperti kebanyakan pemuda di daerahnya, ia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memperbaiki garis hidupnya dan keluarganya. Karena kebosanannya dengan hidup yang begitu-begitu saja membuat Aryo ingin kembali ke hobi lamanya yang sudah lama diistirahatkan akibat padatnya jadwal pekerjaan. Ya, aktivitas yang diinginkannya adalah mendaki gunung. Bisa jadi ini adalah upaya pelariannya dari aktivitasnya sebelumnya. Tapi siapa sangka, pendakian yang awalnya hanya Aryo gunakan sebagai pelarian dan pelepas penat dari segala aktivitasnya malah menemukan berbagai kengerian di dalamnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak kisah Aryo dalam pendakiannya di gunung yang memiliki ketinggian 3428 mdpl atau sering disebut dengan Gunung Slamet. Malam itu Aryo termenung, memikirkan segala masalah yang tidak kunjung ketemu di mana letak ujungnya. Mulai masalah pekerjaan, pengeluaran yang kian hari kian bertambah hingga permasalahan di keluarganya. Aryo adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ia harus menghidupi kedua adiknya yang masih menempuh pendidikan, karena bapaknya yang sudah lama meninggal dan ibunya hanya berdagang sayuran di depan rumah. Ditambah lagi belum lama Aryo putus dengan kekasihnya yang sudah berhubungan selama 2 tahun. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu peribahasa yang cocok untuknya kala itu. Di depan kontrakannya ditemani secangkir kopi dengan sebatang rokok surya membuat Aryo semakin hanyut dalam pikirannya sendiri. Kenapa banyak sekali masalah di hidupku ini ya? Gerutunya sambil mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Seakan setiap asap rokok yang dikeluarkannya berisi segala masalah dan kegundahan yang dialaminya selama ini. Batang demi batang ia habiskan, hingga kopinya pun habis bersisa hanya ampasnya saja. Jam kini sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aryo kemudian merebahkan badan kecilnya di kasur di sudut kontrakannya. Besok ia meski kerja pagi-pagi. Ya, begitulah kehidupannya yang masih bujang itu. Jam 6.30 pagi alarm handphonenya berbunyi. Aryo masih nyaman dalam tidur lelapnya. Entah sampai bunyi keberapa matanya tiba-tiba terbuka. Melihat jam kini sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aduh, kesiangan, ucapnya dengan kesal. Aryo yang masih setengah sadar berlari ke kamar mandi untuk langsung bersiap-siap. Karena sebelum jam 8 pagi ia harus sudah sampai di tempat bekerjanya. Jarak kontrakannya ke kantornya tidak terlalu jauh. Yang membuat lama adalah jalanan macetnya ibu kota yang semakin parah seiring bertambahnya waktu. Dengan tergesa-gesa, rambut semrawut dan penampilan ala kadarnya, Aryo pun menyusuri jalanan pagi itu. Beruntung jam 7.57 menit Aryo sudah sampai di kantor. Artinya ia masih belum terlambat hari itu. Seperti biasa saat ia sampai, di mejanya sudah tersaji segelas kopi hangat yang selalu disiapkan oleh OB kantornya yang bernama Pak Yayan. Banyak dokumen-dokumen yang mesti diselesaikan saat itu. Yuk, kenapa sih lu? Gak semangat banget? Ucap Yudi rekan kerjanya yang mejanya saling berhadapan dengan Aryo. Wah, ngantuk gua di. Jawab Aryo sambil menguap. Alah yo. Hidup tuh begini-begini aja sih. Oh iya, gua ajakin lu ke... Yudi, lu dipanggil sama Pak Tangguh tuh di ruangannya. Ucap Ririn memutus percakapan Yudi dengan Aryo. Bentar ya yuk, nanti gua lanjut lagi. Di kantor Yudi menjadi teman yang paling dekat dengan Aryo.
Selain karena mejanya yang berdekatan, Yudi yang sering membantu tak kala Aryo mengalami kesulitan. Yudi adalah pemuda sebaya Aryo yang tinggal tak jauh dari kantor. Ia hidup dan berasal dari kota ini. Aryo pun juga sering menyambangi rumahnya untuk sekedar ngopi atau ngobrol mengenai banyak hal. Saat hampir jam 4 sore, Yudi baru kembali. "Capek gue yo, diajak muter ketemu klien tadi. Lo jangan pulang dulu, kita ngopi di tempat Pak Yusuf dulu ya nanti," ucap Yudi pada Aryo. Singkat cerita, jam pulang kantor pun tiba. Mereka berdua menuju kedai Pak Yusuf di mana mereka biasa ngopi di sana. "Kopi hitam panas, gulanya dikit aja Pak," pesan Aryo. "Saya es susu ya Pak," pesan Yudi. "Lah Didi, ngajaknya ngopi, sampai sini lu malah pesan es susu, jompo lu," ledek Aryo. "Gue pengen minum yang seger-seger yo, panas banget tadi keluar kantor siang bolong," jawab Yudi sambil tertawa. "Lu mau ngajakin gue kemana tadi Di?" tanya Aryo. "Oh iya, sampai lupa gue. Muncak yuk, kita cuti bulan depan. Kan Jumat tanggal merah tuh. Senin Selasa, Rabu Kamis, atau Kamis dan Seninnya kita cuti." Namun wajah Aryo nampak biasa saja. Namun Yudi semakin merayu dan meyakinkan Aryo kala itu. "Gak kangen apa lu naik gunung lagi? Udah lama kan lu gak naik lagi? Kangen gue pengen masak mie instan sambil ngopi di puncak," ujar Yudi. "Emangnya lu mau ngajak kemana?" tanya Aryo. Yudi pun berpikir. "Selamat," celetuk Aryo. "Nah, boleh tuh. Gue udah lama pengen kesana tapi belum kesampaian," ucap Yudi pada Aryo. Yudi kemudian beranjak. Ia menuju kalender bergambar logo partai di kedai Pak Yusuf yang tak jauh dari tempatnya duduk. "Nah, ini yo, ini kan libur nih." Ditunjuknya tanggal yang menunjukkan hari Jumat sampai Minggu. Yudi terlihat sangat semangat sekali menjelaskannya. Tampak raut mukanya yang memang rindu dengan dekapan gunung. "Terus kita ambil cuti 2 hari, tambah Yudi. "Buset dah, 5 hari dong, lama bener?" tanya Aryo. "Ya elah, kayak anak baru muncak aja lu yo. Rencana gue 1 hari buat perjalanan, di gunungnya 3 hari. 3 hari itu udah paling lama. Kalau ada tenaga dan cukup 2 hari ya kita 2 hari aja. Sisanya buat istirahat dulu di rumah biar bisa santai," ucap Yudi. "Kita cuti bareng emangnya bisa?" tanya Aryo. "Ya bisa lah, kita kan beda divisi. Meja kita doang yang sebelahan. Santailah yo, gampang itu mah. Yang penting sekarang kita kelarin dulu semua pekerjaan kita, biar gampang pas ditinggal cuti." Aryo sontak diam. Ia berpikir, dalam hati ia memang memiliki kerinduan dengan gunung dan segala ceritanya. Malah diem, sok mikir lu yo. "Ya udah deh, kapan ngajuin cutinya?" tanya Aryo. "Kalau gitu Senin depan aja," jawab Yudi. Setelah sepakat, mereka kembali ke rumah masing-masing. Yudi ke rumahnya sendiri dan Aryo ke kontrakan kecilnya, di mana ia banyak mempertaruhkan hidupnya di sana. Di kontrakan sambil merebahkan tubuhnya, Aryo memperhatikan keril kesayangannya menggantung di salah satu sisi tembok kontrakannya. Keril yang dulu setia menemani perjalanannya dari satu gunung ke gunung lainnya. "Sebentar lagi kamu kupakai lagi, sabar ya." Begitu kira-kira ucap Aryo dari dalam hati sebelum akhirnya malam melumat kehidupannya. Hari-hari berikutnya Aryo jalani seperti biasa. Ia belum mempersiapkan rencana pendakiannya sebelum pengajuan cutinya disetujui oleh atasannya. Singkat cerita, pengajuan cuti Aryo dan Yudi disetujui. Mereka berdua cuti di hari Kamis dan Senin, sehari sebelum dan sesudah tanggal merah. Jaraknya 3 minggu dari tanggal keberangkatan mereka. Mulai dari sini mereka berdua mulai mempersiapkan segalanya. Alat, informasi, serta fisik yang harus prima saat hari pendakian. Mengingat tujuan mereka adalah gunung yang memiliki ketinggian tertinggi di Jawa Tengah. Setiap minggu sepulangnya dari kantor, paling tidak 1 atau 2-3 kali Aryo dan Yudi pemanasan mempersiapkan fisiknya. Mulai dari olahraga ringan hingga jogging keliling komplek kontrakan Aryo. Persiapan demi persiapan mereka lakukan.
Hingga 2 hari menjelang keberangkatan, Aryo yang tengah santai di depan kontrakan sambil scrolling Facebook melihat postingan seorang bernama Rahmat di grup yang ia ikuti. Cari barengan buat ke Gunung Slamet, berangkat Kamis minggu ini dari Bekasi, 2 orang. Gayung bersambut. Aryo yang merasa masih perlu teman perjalanan tanpa pikir panjang langsung menghubunginya melalui pesan singkat di Facebook. "Bang, saya juga mau ke Slamet nih. Saya sudah 2 orang dari Jakarta, berangkat Kamis juga, barengan aja kita," ucap Aryo dalam pesannya. Sambil menunggu balasannya, Aryo menelpon Yudi, memberitahu jika ada kawan lagi yang akan berangkat mendaki bersamanya. "Di, gua tadi di Facebook nemu orang yang cari barengan naik ke Slamet hari Kamis untuk 2 orang. Kita gabung aja ya sama mereka, biar kita nggak cuma berdua," ucap Aryo tanpa basa-basi. "Serius? Gas lah," jawab Yudi yang setuju. Tak lama dari percakapan mereka, Rahmat yang dihubungi Aryo membalas pesannya. Singkatnya, melalui Aryo, mereka berempat pun sepakat untuk berangkat bareng dan ketemu di stasiun Pasar Senen Kamis pagi. Saat hari yang disepakati tiba, seperti biasa, Aryo bangun dengan suara alarmnya yang bagi manusia normal sangat menyakiti telinga jika tidak lekas dimatikan. Tapi bagi telinga Aryo yang seperti tersumbat kerikil, suara alarmnya tidak ada artinya. Dengan segenap nyawa dan jiwa raga yang ada, Aryo pun bersiap untuk kemudian menuju rumah Yudi. Ya, kami berdua janjian di sana, karena jarak stasiun lebih dekat jika dari rumah Yudi. "Lu ngapain aja sih, Yo? Lama banget." "Bentar, lagi siap-siap," jawab Aryo. "Sialan, buruan apa? Kereta kita sebelum zuhur, Yo," ucap Yudi dengan kesal karena sudah jam 8 tapi Aryo tidak lekas sampai di rumahnya. Saat semuanya siap, Aryo berangkat ke rumah Yudi. Di sana Yudi sudah kesal karena lama menunggunya. Sorry, ucap Aryo saat sampai di depan rumah Yudi. "Ayo, langsung. Udah ngontak yang bareng sama kita belum lu?" ujar Yudi. "Yah, lupa gue." Saat membuka HP, ternyata Rahmat dan kawan-kawannya sudah sampai di stasiun 1 jam yang lalu. Tak sampai 1 jam, Aryo dan Yudi tiba di stasiun, bertemu Rahmat dan kawannya yang bernama Fajar. Singkatnya, mereka berdua juga belum pernah mendaki ke Gunung Slamet. Tak lama suara panggilan penumpang kereta memecah percakapan mereka. Setelah lebih dari 5 jam saat matahari perlahan dilahap oleh gelapnya malam, mereka sampai di stasiun Purwokerto yang merupakan stasiun terdekat dari Purbalingga. Jalur yang akan mereka jajal adalah jalur melalui desa Bampengan, desa yang cukup familiar bagi kalangan pendaki yang akan mendaki ke Gunung Slamet. Dari stasiun, mereka beralih dengan mobil minicab tua yang sengaja disewa Yudi melalui informasi dari kawannya. Dengan mobil ini, mereka akan diantar sampai ke desa Bampengan oleh Pak Sukron. Pak Sukron merupakan warga Purwokerto yang sudah lama membuat jasa antar jemput pendaki yang akan mendaki ke Gunung Slamet. Hampir 2 jam perjalanan sudah ditempuh. Hujan tiba-tiba turun. Mobil mulai menanjak dan memasuki jalan yang lebih kecil. Ia memperhatikan segala penjuru jalan, sawah dan sungai-sungai yang dilewati Pak Sukron dengan mobilnya dari balik kaca mobil. Jalanan aspal basah ditambah kabut yang mulai terlihat di sekeliling jalan. Namun saat tengah asik memperhatikan jalan, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyita perhatian Aryo. Dari balik kaca, Aryo melihat perempuan paruh baya sedang berdiri menatapnya di atas tanah sawah tak jauh dari jalan raya. Sorot matanya tajam dengan caping di atas kepalanya. Tubuhnya kokoh berdiri meski rintikan hujan menghantam seluruh tubuhnya. Badannya tersorot lampu kuning kecil yang menggantung di atas bambu dekat situ. Aryo memperhatikannya dengan curiga dan timbul pertanyaan di kepalanya. Siapa dia ya malam-malam di sana? Dan kenapa dia memperhatikannya begitu? Tapi Aryo tidak begitu memikirkannya. Aryo menganggap dia hanya perempuan tua pemilik atau penggarap sawah di sekitar situ. Tak lama dari situ, seketika tubuh Aryo tersentak kaget karena tiba-tiba saja ada bisikan datang dari telinga kirinya Aryo. "Jangan berangkat." Sontak Aryo kaget. Ia tersentak dari duduknya hingga menyebabkan Fajar yang tidur di sebelahnya pun bangun. "Yo, kenapa?" "Oh, nggak apa-apa Jar, nggak apa-apa." Aryo memperhatikan ke sekeliling.
Pasalnya yang ia dengar adalah bisikan perempuan. Belum tuntas rasa penasarannya, tiba-tiba bisikan itu muncul lagi. "Jangan berangkat." Terdengar suaranya sangat lirih. Perasaan Aryo kini mulai was-was, dan rasa itu terus bertambah seiring mobil terus melaju. Apakah ini sebuah peringatan untuknya? Aryo kini mulai dihantui oleh suara misterius itu. "Sudah hampir sampai nih, Mas," ucap Pak Sukron sambil melihatku dari kaca spion di atasnya. Aryo membangunkan yang lain. Mobil mulai menanjak tajam menyusuri jalanan desa dan ladang warga. Kabut semakin pekat menyambut saat mereka sampai. Sesampainya mereka di base camp, Aryo, Yudi, Rahmat, dan Fajar beristirahat dan akan memulai pendakian esok pagi. "Malam ini kita tidur dulu, besok pagi baru start trekking ya," ucap Yudi. "Oke, siap," jawab semuanya. Malam itu mereka gunakan untuk istirahat di rumah singgah milik warga, ditemani 2 orang pendaki yang kala itu juga sedang beristirahat yang nampaknya mereka berdua baru turun gunung. Di atas tikar dengan berselimutkan sleeping bag serta ditemani dinginnya udara lereng gunung dan ditambah kabut yang terus menyertai membuat dingin semakin setia menemani. Yudi dan Rahmat langsung hilang di telan malam, hingga menyisakan Fajar dan Aryo yang masih terjaga. Aryo pun mengikuti. Ia ingin segera tidur, tapi di sini Aryo menemukan kejanggalan lagi. Pasalnya hawa dingin yang menyelimuti badannya kini tiba-tiba berubah menjadi hangat. Lantas membuat badannya yang berselimutkan sleeping bag perlahan gerah dan berkeringat. Fajar yang melihat gelagat Aryo melepas sleeping bag pun menegurnya. Mau kemana lu?" tanya Fajar. "Gak kemana-mana, gerah, panas banget," jawab Aryo. "Hah? Gila lu, dingin begini lu kata gerah?" Aryo juga bingung dengan keadaannya. Beberapa menit berselang, Fajar menyusul Rahmat dan Yudi yang sudah tidur duluan. Sementara Aryo yang masih terjaga dengan kedua bola matanya yang masih saja terbuka. Ternyata hawa panas yang Aryo rasakan adalah sebuah pertanda. Pertanda jika akan ada sesuatu yang akan datang menemuinya. Manakala Aryo tengah berusaha memejamkan matanya, ada sesosok makhluk datang di antara gelapnya mata Aryo yang sedang terpejam. Makhluk itu tidaklah asing baginya. Ternyata dia adalah sosok perempuan paruh baya yang ia lihat di perjalanan. Ia muncul lagi tepat di depannya, tapi yang ia lihat kali ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kali ini tampak lebih jelas dan menyeramkan. Aryo sontak membuka matanya. Dia pun hilang. Saat Aryo memejamkan matanya lagi, perempuan itu datang lagi. Anehnya perempuan itu seperti sudah memasuki pikiran Aryo yang entah dari mana asalnya. Aryo merasa semakin panas. Keringatnya pun mulai bercucuran dari balik bajunya. Aryo mencoba memejamkan matanya lebih lama. Ia sedikit berani menunggu apa yang sebenarnya yang ingin perempuan itu lakukan atau sampaikan kepadanya. Dan benar saja, ia datang lagi dengan wujud yang sangat menyeramkan. Kilatan matanya begitu tajam, dengan rambut putih kumal yang terurai hingga bahunya. Wajahnya terlihat keriput, menandakan jika ia adalah perempuan renta yang sudah hidup sangat lama entah dari mana alamnya. Ia mengenakan balutan kain hitam dan jarik di bawahnya. Aryo memperhatikannya dengan rasa takut yang kian lama kian memuncak. Sayup-sayup keluar suara dari mulut rentanya sambil tersenyum menyeringai. Senyumnya sangatlah menakutkan. Jauh dari kesan elok dan manis, beda jauh dengan senyuman Anya Geraldine yang mampu membuat siapa saja yang menatapnya tiba-tiba mematung tak bisa bergerak. Di antara senyumnya yang sangat seram muncul suara dari dalam mulutnya. "Sugeng Rawuh," yang artinya adalah selamat datang. Setelah mengucapkan itu, ia menghilang dalam sekejap. Aryo sontak membuka matanya. Jantungnya berdegup dengan kencang, tubuhnya sangat berkeringat. Ia duduk sambil menghela nafas dan melihat sekelilingnya. Tidak ada yang aneh, namun suhu udara yang ia rasakan panas sedari tadi tiba-tiba dingin seketika. Aryo merasa jika kedatangannya telah disambut dengan makhluk yang ia sendiri tak tahu dari mana asalnya. Bagi Aryo, hal mistis bukanlah hal yang baru baginya, karena dulu singkatnya ia pernah kerasukan saat tengah berkemah di sekolahnya, dan yang merasukinya terus mengikutinya hingga berminggu-minggu lamanya. Hal itu membuat Aryo peka terhadap keberadaan mereka yang tak kasat mata hingga sekarang.
Singkat cerita, pagi harinya setelah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk simaksi dan logistik pendakian, mereka berempat pun memulai pendakian. Pendakian yang awalnya memiliki tujuan melepas penat padatnya hiruk-pikuk dan bisingnya perkotaan malah berubah menjadi pendakian menakutkan yang selalu membekas di ingatan mereka hingga sekarang. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat langkah mereka mulai bergerak. Sudah ada 2 rombongan pendaki yang berjalan sebelum mereka. Kala itu memang kebetulan atau karena apa pendaki tak seramai biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan pun dimulai. Selamat datang Gunung Slamet, kami datang.